Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Eliska Bia Kusma Putri NPM 19130240118, saya Ade Amalia Kansa NPM 19630240002, dan Nigita Kusuma Ningrum 19130240020 dari model sequence. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran dengan menggunakan model sequence. Untuk yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri model sequence atau model urutan atau rangkaian. Yang pertama adalah kita akan mempelajarinya tentang asal kata model sequence. Nah, berdasarkan asal kata, sequence adalah rangkaian, urutan, atau tingkatan. Sequence adalah susunan, bahan ajar yang terdiri atas topik atau subtopik, dan di dalam setiap topik atau subtopik terkandung ide pokok yang relevan dengan tujuan yang dituju. Model sequence adalah model pembelajaran terpadu yang menekankan kepada urutan karena adanya persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda. Menurut Forgati 1991. Kemudian menurut Hamalik tahun 2008 menyatakan bahwa model sequence adalah susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum dengan lebih mengacu kepada kapan dan di mana pokok-pokok bahasan tersebut ditempatkan dan dilaksanakan. Nah, model sequence adalah proses pembelajaran beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan konsepnya, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Contohnya adalah ketika seorang guru biologi menjelaskan tentang proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh tumbuhan. Dengan demikian, guru biologi juga dapat menerangkan tentang proses terjadinya sistematika kimia yang ada dalam tubuh tumbuhan tersebut, yakni proses fotosintesis, sehingga guru kimia dan guru biologi dapat bekerja sama mengurutkan konsep-konsep pembelajaran yang akan mereka sampaikan kepada muridnya. Selanjutnya adalah ciri model sequence. Nah, topik atau unit pada satu pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. Nah, ini membutuhkan kerjasama antar guru untuk menimbang mana topik yang mereka memiliki hubungan keterkaitan sehingga dapat disatukan dan diurutkan sesuai dengan urutannya. Dan yang kedua adalah ide atau konsep yang sama pada satu pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Jadi, setiap mata pelajaran bisa menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya, meskipun pada setiap mata pelajarannya mereka akan terus dibahas sendiri-sendiri untuk lebih mengertikan kepada para siswa atau membuat siswa lebih paham terkait dengan mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berpusat kepada anak. Siswa lebih mudah memahami konsep karena adanya mata pelajaran yang saling berkaitan. Dan yang keempat adalah konsep dari berbagai bidang studi disajikan dalam satu proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru pada bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Sehingga demikian, guru baik itu mata pelajaran biologi dan kimia dapat bersatu dan menyusun konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Mungkin demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Di sini saya Eliska Bia Kusma Putri NPM 1913-024018 akan menerangkan tentang kelebihan dan kelemahan dari model sequence. Jadi kelebihan dari model sequence ini yang pertama, beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, terparalel sehingga akan terjadi sepersinggungan isi materi. Nah, karena guru ini dapat merancang kembali materi pembelajaran berdasarkan prioritas dari sub-sub materi, sehingga terciptalah keterpaduan yang terurut. Lalu yang kedua, guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekedar mengikuti urutan di buku. Nah, karena guru ini dapat menyusun kembali rangkaian topik, bab, dan unit dengan menentukan skala prioritas mata pelajaran yang ada pada kurikulum. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti urutan di buku. Lalu yang ketiga, membantu siswa untuk mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat,
menambah kreativitas guru untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan. Yang kelima, mempercepat hubungan antar guru mata pelajaran yang berbeda. Dan yang terakhir, aktivitas pada suatu mata pelajaran akan meningkatkan pelajaran yang lainnya. Lalu selanjutnya kelemahan model sequence. Yang pertama, dibutuhkannya kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membentuk suatu model. Tidak mudah tentunya mengkolaborasikan urutan pokok bahasan dari masing-masing guru. Terlebih lagi, waktu yang diberikan pada setiap mata pelajaran ini tidaklah sama. Dengan demikian, setiap pokok bahasan pada pelajaran yang berbeda tidak akan selesai pada waktu yang relatif bersamaan. Yang kedua, guru-guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum. Meskipun setiap guru diberikan hak otonomi untuk menyusun urutan kurikulum, belum tentu mereka dapat membuatnya dengan profesional dan kreatif. Yang terakhir, untuk membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi terakhir, membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Kekurangan model ini terletak pada persamaan persepsi dari beberapa guru mata pelajaran untuk membentuk model. Sekian pemaparan materi kelebihan dan kelemahan model sequence. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikita Kusumaningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai penggunaan model sequence. Menurut Forgatti, pada tahun 1991, model sequence berguna pada tahap awal proses integrasi, menggunakan dua bidang disiplin yang mudah dikaitkan satu sama lain. Guru harus bekerja dengan seorang mitra mulai dari membuat daftar isi kurikuler secara terpisah. Kemudian, tim mencoba menyulap potongan-potongan konten yang terpisah menjadi cocok, atau urutan beberapa hal bersinggungan. Guru mencoba menyamakan konten yang berbeda untuk membuat lebih masuk akal bagi para siswa yang belajar kedua bidang disiplin ilmu tersebut. Dalam model ini, disiplin ilmu tetap murni. Penekanan khusus masih dalam domain materi pelajaran, tetapi siswa mendapatkan manfaat dari konten yang terkait. Selanjutnya, contoh model sequence. Dua guru dari disiplin ilmu yang berbeda mencantumkan masing-masing 5 topik. Kemudian mereka mengurutkannya untuk memparalelkan ajaran mereka. Gambar tersebut menunjukkan contoh dua guru dari disiplin ilmu yang berbeda membuat masing-masing 5 daftar topik yang akan diajarkan oleh keduanya. Kemudian, kedua guru ini mengurutkan topik-topik ini untuk diajarkan secara paralel. Pengurutan topik-topik dengan guru yang lain akan memudahkan siswa-siswa membuat hubungan atau connection antara kedua materi pelajaran tersebut. Selain itu, dari gambar tersebut menunjukkan bagaimana semulanya mata pelajaran seni bahasa dan sosial memiliki daftar topik yang mungkin saja daftar tersebut berdasarkan urutan dalam buku teks yang tersedia. Namun, ketika menggunakan model sequence, urutan topik yang akan diajarkan menjadi berubah. Contohnya, urutan pertama pada mata pelajaran seni bahasa adalah Robin Hood, dan pada mata pelajaran sosial adalah Revolusi Perang. Ketika topik-topik diatur ulang dan diurutkan, maka hasilnya menjadi pada urutan pertama, topik yang akan diajarkan yaitu Robin Hood dan Abad Pertengahan. Karena Robin Hood ini adalah sebuah cerita rakyat Inggris yang menurut catatan terjadi di abad pertengahan, sehingga sembari guru mengajarkan mengenai abad pertengahan, belajar seni bahasa mengenai Robin Hood dapat diajarkan secara paralel. Selanjutnya, mengintegrasikan model sequence. Terdapat 3, yang pertama, think back redesign, yaitu pikirkan kembali 2 disiplin ilmu, dan buat daftar 5 topik untuk masing-masing disiplin. Kemudian bekerja sama, urutkan di kedua disiplin ilmu untuk urutan logis. Selanjutnya, think ahead design, yaitu pikirkan ke depan dan buat daftar konten untuk 2 disiplin ilmu yang akan datang. Kemudian urutkan topik atau unit agar sejajar satu sama lain secara logis. Selanjutnya, think again refine, yaitu pikirkan lagi, buat daftar konten materi pelajaran di 2 disiplin ilmu, kemudian urutkan topik atau unit dalam urutan logis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila